Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Kak Erna. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, ceria, dan siap untuk belajar. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk komen, like, and subscribe agar kakak lebih semangat lagi nih bikin kontennya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tema 9, Kayaknya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, pembelajaran kedua untuk kelas 4. Nah, besarnya potensi sumber daya alam di Indonesia membuat kita semakin mencintai Indonesia. Kita dapat melakukan berbagai hal sebagai perwujudan cinta kita terhadap Indonesia. Nah, salah satunya dengan menyanyikan lagu bertema nasionalisme. Contoh lagu bertema nasionalisme adalah lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud ya. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku banggai. Nah, dalam lagu Tanah Airku, kita harus memperhatikan nada, tempo, dan birama lagu. Masih ingat nggak adik-adik apa itu nada, tempo, dan birama? Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang nada dan tempo. Tempo yang digunakan dalam lagu wajib beragam. Sebagian lagu nasional perjuangan memiliki tempo sedang dan cepat dan dinyanyikan dengan penuh semangat. Sebagian lagu nasional yang menunjukkan kecintaan terhadap Indonesia memiliki tempo lambat dan sedang yang dinyanyikan secara khusyuk. Setiap lagu dinyanyikan dengan ekspresi yang sesuai. Nah, selain nada dan tempo, dalam menyanyikan lagu, kita harus memperhatikan birama lagu. Birama adalah bagian atau segmen dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan bagian tersebut. Tanda birama terdiri dari 2 angka, yaitu di atas dan di bawah. Pada tanda birama, angka yang di atas menunjukkan jumlah ketukan dalam birama. Sedangkan angka yang ada di bawah menunjukkan nilai not yang menjadi satuan ketuk. Birama yang sering digunakan dalam lagu adalah birama 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Arti dari birama 2/4 adalah terdapat 2 ketukan dengan satuan ketuknya adalah 1/4. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain dengan menyanyikan lagu wajib bertema nasionalisme, rasa cinta Indonesia juga dapat diwujudkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban hendaklah dilakukan secara seimbang. Hak dan kewajiban sebagai warga negara tersebut kita laksanakan dengan mematuhi undang-undang yang berlaku. Misalnya nih, pada saat bersepeda di jalan umum, maka kita harus mematuhi undang-undang lalu lintas. Undang-undang tersebut menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban pemakai jalan. Dengan undang-undang tersebut, lalu lintas dapat berjalan lancar. Nah, adapun kewajiban sebagai warga negara itu diantaranya yang pertama, menjunjung hukum pemerintahan Indonesia. Hukum bertujuan agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Selain itu, hukum mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Karena itu, setiap warga negara mempunyai kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal, seperti tidak membuang sampah sembarangan, rutin melakukan kerja bakti, melakukan reboisasi, dan tidak melakukan pemburuan liar. Yang ketiga, membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Pembayaran pajak berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, dan harga beli barang. Kesadaran untuk membayar pajak berarti telah ikut menyukseskan pembangunan bangsa. Yang keempat, mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah telah menetapkan pendidikan dasar selama 12 tahun. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Tujuan pendidikan adalah agar masyarakat dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, selanjutnya adik-adik kita akan belajar tentang hak sebagai warga negara. Yang pertama itu menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Hukum dibuat agar masyarakat dapat hidup dengan nyaman, aman, dan tertib. Setiap orang harus mematuhi dan menghormati hukum. Setiap pelanggaran harus dikenai sanksi tanpa memilih-milih orang ataupun jabatannya. Yang kedua, hak kita itu adalah menikmati hidup layak. Setiap orang berkeinginan untuk hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhannya. Cara memenuhi kebutuhannya itu adalah dengan bekerja. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai keahlian dan kemampuannya. Nah, yang ketiga adalah mengeluarkan pendapat. Setiap warga negara mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat. Pendapat yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat menghasut maupun provokatif. Yang keenam adalah beragama dan beribadah. Agama yang diakui oleh Indonesia ada 6. Yang pertama adalah agama Islam, yang kedua Hindu, yang ketiga Buddha, yang keempat Kristen, yang kelima Protestan, dan yang keenam adalah Konghucu. Nah, adik-adik, kita dapat memeluk agama sesuai agama kita masing-masing karena negara sudah menjaminnya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, kita harus menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah membela negara. Membela negara dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan di bidang olahraga, duta kesenian, dan mengikuti lomba iptek internasional. Nah, tujuannya adalah untuk mengharumkan nama bangsa dan sejajar dengan bangsa lain. Selanjutnya adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Sekolah adalah salah satu media pendidikan bagi setiap warga negara. Adapun program pemerintah untuk mendukung pendidikan diantaranya yang pertama membangun gedung-gedung sekolah, yang kedua program sekolah gratis, yang ketiga program wajib belajar 12 tahun. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan kebudayaan. Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Dalam suatu kesempatan, pemerintah selalu mengadakan festival kebudayaan yang tujuannya yang pertama, agar Indonesia tetap terpelihara dan lestari. Yang kedua, menumbuhkan semangat bagi setiap warga negara untuk berkreativitas. Nah, selanjutnya adalah hak untuk menikmati kekayaan alam. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Nah, materi hari ini sudah selesai ya. Untuk memperdalam materinya, ayo kita berlatih bersama-sama. Yang pertama, pada awal lagu Tanah Airku terdapat tulisan 4/4. Apakah arti angka tersebut? Yang kedua, sebutkan 3 kewajiban negara yang kamu lakukan sehari-hari. Yang ketiga, hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Sebutkan salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, adik-adik, kerjakan di buku tulismu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dah.